Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali di channel Sumber Belajar, Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemanfaatan Power Automate untuk pengiriman otomatis hasil pekerjaan siswa. Langkah yang pertama, kita buka browser, kemudian kita ketik Office 365, kita login menggunakan akun Guru Inovatif. Kemudian Bapak Ibu buka OneDrive untuk membuat soal di form Excel. Silahkan klik New, pilih Form for Excel, silahkan beri nama soal, misalkan soal interaktif 1, kita create. Ternyata sudah ada nama yang sama, kita create. Kemudian kita mulai menulis soal, klik and news, kita buat nomor, kita tulis 1, nilai dari 2 dikali 3 adalah option pertama misalkan 5, option yang kedua 6, kita tambahkan, option yang ketiga adalah 8. Kita tambahkan satu soal lagi, namun untuk jawaban kita menggunakan variabel. Kita klik, kita beri nomor 2, data yang mempunyai frekuensi paling banyak disebut, option yang pertama misalkan min, option yang kedua adalah modus, option yang ketiga adalah median. Bapak Ibu, kita berikan contoh soal dulu 2, nanti selanjutnya bisa dikembangkan. Setelah terbentuk soal, kita share, send and collection response, kita pilih one people in my organisasi. Jadi yang bisa mengerjakan adalah di organisasi. Kita copy, kemudian Bapak Ibu masuk di stream dengan mengeklik titik 9 di sebelah kiri atas dan pilih stream. Kemudian video yang kemarin sudah diupload di stream, kita buka my content, kemudian kita klik video, kemudian kita masuk pada video yang akan kita tambahkan soal. Saya pilih latihan rekam. Kemudian di sini sudah ada video yang kemarin kita upload. Selanjutnya akan kita berikan soal di video. Kita bisa tempatkan di menit ke detik kedua atau detik terakhir atau yang lain. Dipersilahkan dipilih dengan cara kita klik. Kemudian Bapak Ibu masukkan soal di interactivity, kita tambahkan add form, kemudian kita pastekan link yang sudah kita copy tadi, kita beri nama pretest, misalkan ini pretest, kemudian kita tambahkan. Kalau kita dicoba, sampai sini ada soal, ketika siswa mengerjakan soal tersebut dan dikirim, submit, maka akan terkirim secara otomatis di email. Nanti kita akan manfaatkan aplikasi Power Automate.
Langkah yang kedua, kita akan membuat tabel database. Silahkan Bapak Ibu klik OneDrive. Kemudian ini harus masuk dulu di akun Guru Inovatif. Kita tambahkan di New, kemudian pilih Excel Workbook. Kita akan membuat database yang akan menerima hasil dari soal tadi yang dikerjakan oleh siswa. Namun sebelumnya kita ganti dulu namanya. Di atas ini kita klik, kemudian namanya kita ganti database interaktif. Ini nanti yang akan dipanggil di Power Automate, database interaktif. Selanjutnya kita akan tuliskan nama yang akan kita ambil, kemudian nanti adalah email, kemudian nanti jawaban 1, tadi ada 2 jawaban. Kalau nanti 3 berarti nanti bisa ditambahkan 3 begitu. Ini email, kemudian ada nilai 1, kemudian nilai 2, kemudian nilai akhir. Kita blok Bapak Ibu, kemudian kita ketik, kita klik insert, kemudian ada menu tabel, kita klik, kemudian my table has header, kita klik, kemudian OK. Ini sudah menjadi tabel. Di jawaban 1 tadi 2 kali 3 6, maka nilainya adalah dengan menggunakan fungsi di Excel, berarti if jika kurung buka jawaban 1 sama dengan 6, hasilnya adalah 50 itu sebagai skor. Kalau tidak sama dengan 50, hasilnya 0. Ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, nanti nilainya atau skornya sama dengan if kurung buka, kita klik di jawaban 2 sama dengan, karena tadi berupa variabel, maka di sini pakai tanda petik 2. Kemudian jawabannya modus. Bapak Ibu harus hati-hati dalam penulisan jawaban, harus sama dengan di jawab option soal. Ini nanti nilainya 50. Kalau salah, nilainya 0, kurung tutup, kemudian di enter. Kemudian nilai akhir sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Tabel sudah selesai. Jadi ketika siswa mengerjakan kemudian mensubmit, maka nama siswa akan masuk di baris pertama Bapak Ibu. Kemudian emailnya, kemudian jawaban 1 dan 2, dan akan diolah di Excel ini. Nilai 1 ketemu berapa, nilai 2 ketemu berapa, kemudian nilai akhir ketemu berapa. Nah, setelah nilai akhir ketemu berapa nanti disampaikan ke email siswa, kita menggunakan aplikasi Power Automate. Langkah yang ketiga, kita akan membuat flow atau alur di Power Automate. Masih di Office 365, silahkan Bapak Ibu klik Power Automate. Kemudian kita akan mulai membuat alur pengiriman jawaban siswa ke email. Di menu ada create, kita klik. Kemudian di start from blank itu ada beberapa pilihan. Kita mulai yang automate cloud flow. Kita klik. Kita beri nama nilai kirim misalkan. Nilai kirim.
Kemudian pilih trigger flow-nya, yaitu ketika ada respon yang disubmit, maka Bapak Ibu klik when a new response, di create. Selanjutnya kita mengisi form ID-nya adalah soal tadi Bapak Ibu. Ini kita lihat soal yang kita buat tadi, judulnya adalah soal interaktif. Jadi nanti kalau membuat, untuk dicatat biar tidak lupa mana yang akan kita pakai. Soal interaktif, kemudian kita tambahkan new step. Langkah berikutnya adalah kita akan mendapatkan respon detailnya yang akan kita masukkan ke form yang dari form tadi akan kita masukkan ke Excel. Bapak Ibu ketik form, maka akan muncul get response detail. Ini diklik get response detail, kita klik. Kalau sudah, kita akan mengisi form ID-nya tadi dari soal interaktif. Kemudian respon ID-nya respon ID di add dynamic. Ini kita klik respon ID. Kemudian kita tambahkan setelah data-data kita tarik, maka usernya dari mana? Usernya dari Office 365 user. Bapak Ibu tulis saja U atau user, nanti akan muncul. Kita pilih yang Office 365 user. Kemudian di Office 365 user, kita cari get user profile. Get user profile. Profilnya yang kita ambil. Kita lihat di sini ada get user profile, kita pilih. Selanjutnya user UPN-nya dari mana? Yaitu dari responnya siswa. Tadi respondernya email. Ini Bapak Ibu. Respondennya email. Kemudian kita tambahkan. Kita masukkan ke Excel. Jadi setelah email user dari Office 365 tadi, akunnya dimasukkan ke Excel. Ini Bapak Ibu ketik aja Excel. Oh, di sini sudah ada Bapak Ibu. Excel online business. Ini kita klik. Kita tunggu. Kemudian kita akan menambahkan pada barisnya tadi ya. Berarti add. Kita lihat ke bawah. Add a row into table. Jadi menambahkan secara baris nanti ke bawah. Kita klik, kemudian lokasinya di OneDrive Business ya tadi. OneDrive for Business. Dokumen library-nya di OneDrive. Kemudian filenya ada di apa tadi Bapak Ibu? File yang kita buat tadi. Lokasinya di sini, tadi database ya. Klik, kita cari database interaktif. Ini Bapak Ibu. Ini adalah Excel yang kita buat di langkah kedua. Kemudian tabelnya adalah tabel 1. Kita klik. Selanjutnya nama. Kita klik namanya tadi dari mana Bapak Ibu? Otomatis display. Kita cari display. Display name. Kemudian emailnya adalah email siswa. Kita lihat dulu. Emailnya siswa, oh ini ya, ini email adalah responden email. Kita cari responden email. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti silakan di scroll ke bawah ke atas, kita cari yang responden email. Kemudian jawaban 1, lah ini kenapa tadi soalnya harus diberi angka 1, angka 2 dan seterusnya. Biar ketika kita cari, ini kita klik. Kemudian di add dynamic ini kita cari soal kita Bapak Ibu. Soalnya tadi nomor 1. Nah, ini kan akan ketemu. Namun soalnya tadi
soal 1. Oh, ini enggak ada ini. Berarti ada kesalahan ya soalnya. Kita cek di atas, get response ini adalah soal interaktif. Ini soal interaktif ada 2, Bu. Berarti yang bawah. Kemudian jawabannya kita lihat ya, ini tadi ya. Jadi nanti untuk namanya jangan sampai sama karena kalau namanya 2 sama tapi dalam soalnya beda, nanti di sini munculnya akan berbeda. Tadi saya ulangi, di soal interaktif di Excel saya ada 2, yang satu soalnya tadi, yang satu soalnya yang betul ini Bapak Ibu. Jadi nomor 1 ini kita cari akan lebih cepat. Kemudian jawaban nomor 2 dari soal nomor 2. Kemudian nilai diolah di Excel, nilai akhir juga dinilai di Excel. Selanjutnya, otomatis siswa nanti yang akan mengerjakan, yang akan mensubmit adalah banyak siswa. Maka ada perintahnya, data nanti yang ditambahkan di bawahnya. Berarti ini net new step. Kemudian kita cari list row present. Di sini list row present in table. Jadi akan menambahkan baris di bawahnya. Kita klik, kemudian lokasinya tadi di OneDrive for Business, dokumen library-nya di OneDrive, kemudian file name-nya tadi, nama filenya tadi apa Bapak Ibu? Nilai file name-nya tadi apa? Database interaktif. Kemudian tabelnya adalah 1. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan perintah ke siswa masing-masing. Diterima siswa ke masing-masing. Perintahnya adalah untuk memperoleh email masing-masing. Tambahkan add new step, kita pilih kontrol, kemudian klik apply to each, kemudian ketik di add dynamic, ini kita pilih value, selanjutnya klik add an action, pilih yang kondisional, kemudian ini kondisinya di saat email sama dengan responden. Ini kita klik, kita cari responden, emailnya ini Bapak Ibu, kita klik responden email. Nah, ini baru kita tambahkan di mana? Di email. Emailnya di Microsoft itu namanya Outlook. Kita cari, kita tulis out. Ini sudah muncul Bapak Ibu. Office Outlook. Kemudian kita kirimkan ke send an email. Send an email. Selanjutnya kita tulis di sini, misalkan ini tuh email ya, email responden. Ini dinamiknya kita cari responden, kita klik aja kalau tidak terlalu di bawah. Ini responden email. Kemudian subjeknya adalah apa, misalkan nilai kuis video interaktif. Kemudian di suratnya kita tulis kepada siapa, misalkan ini nama ya, berarti ini kita cari nama ini ya. Namanya siapa, kemudian apa, misalkan berikut hasil kuis begitu aja, hasil kuis Anda adalah titik 2. Tadi kan ada nilai jawaban 1 ya, atau nilai 1 berapa, nilai 2 berapa, kemudian nanti ada nilai akhirnya berapa. Ini nilai 1 kita ambil di
nilai ya. Nah, Bapak Ibu. Ini kita enter, dan nilainya dari mana ini? Ini nilai 1, kemudian ini nilai 2, kemudian ini nilai akhir. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis di sini. Kalau nanti terlalu banyak yang di scroll, ini kita beri tanda strip misalkan ya. Kemudian bisa kita tulis tetap semangat misalnya, dan terus belajar. Di sini adalah guru pengampu Dahlan Mursyid. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan ini blok tebal juga boleh. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengetesan flow kita Bapak Ibu. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita tes, pilih yang manual, kita klik bawah tes. Kemudian kita masuk ke soal tadi ya. Soalnya kan di video interaktif ya. Nah, ini kita buka. Kemudian kita kerjakan. Ini misalkan kita submit. Sudah tersubmit, kita lihat flow-nya apakah. Oh, ini sudah betul Bapak Ibu. Hijau, 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 masih ada 3. Iya, ternyata sudah bisa. You flow run success. Kemudian kita lihat database-nya juga sudah masuk. Kemudian tinggal terakhir Bapak, email kita. Ini email terakhir ya. Ya, sudah selesai berarti Bapak Ibu. Flow-nya sudah selesai. Jadi mulai dari membuat soal, kita masukkan ke video menjadi video interaktif dengan soal. Kemudian kita bangun flow di Power Automate sehingga ketika anak merespons soal dengan mengirim jawabannya, otomatis nanti hasil akhir dari kuis akan terkirimil di email. Dan inilah tadi cara untuk membuat Power Automate. Jadi mulai dari when a new response is submit, kemudian get response detail, get user profile, add a row into table, list rows present in a table, apply to each. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi langkah-langkah pemanfaatan Power Automate untuk pengiriman nilai siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.